Oke, yuk kita bedah salah satu kisah transformasi bisnis paling keren di Indonesia. Kita bakal lihat gimana sebuah bank Jago, nggak cuma mengubah dirinya sendiri, tapi juga seakan menulis ulang aturan main perbankan digital. Ini dia cetak biru di balik pertumbuhan mereka yang super eksplosif. Coba bayangin angka ini deh. Sampai kuartal ketiga 2025, Bank Jago itu udah punya 18,6 juta nasabah. Itu angka yang gede banget, apalagi buat bank yang transformasinya secepat kilat. Dan bukan cuma soal jumlah nasabah. Laba bersihnya itu loh meroket 132% cuma dalam setahun. Ini bukan sekedar tubuh biasa, ini namanya meledak. Tentu saja, kita semua jadi penasaran kan? Gimana caranya? Apa sih rahasia di balik angka-angka yang gila-gilaan ini? Nah, itu yang bakal kita bongkar habis-habisan sekarang. Oke, kita masuk bagian pertama, kekuatan perbankan digital. Semua ini tuh berawal dari sebuah strategi yang benar-benar jelas dan visioner. Nah, dari kutipan direktur utamanya ini, ada dua kata kunci yang penting banget, inovasi dan kolaborasi. Inilah DNA-nya Bank Jago. Mereka bukan cuma bikin aplikasi bagus, tapi membangun sebuah ekosistem yang hidup dan saling nyambung. Sekarang, bagian kedua, cara lama perbankan. Biar kita ngerti seberapa revolusioner inovasi Jago, kita perlu lihat dulu masalah yang mau mereka selesaikan. Dulu kan gitu ya, kita sebagai nasabah yang harus nurut sama bank. Mau apa-apa harus ke cabang, ngikutin prosedur yang kaku, dan pakai produk yang dibikin dari sudut pandang bank, bukan dari sudut pandang kita sebagai pengguna. Nah, ini dia pergeseran fundamentalnya. Dari model yang berpusat pada bank, di mana kita yang harus repot-repot menyesuaikan diri, jadi model berpusat pada kehidupan atau life-centric. Di sini, justru banknya yang beradaptasi sama kehidupan kita. Benar-benar perubahan total cara berpikir. Oke, bagian ketiga, solusi life-centric dari Jago. Terus, gimana cara mereka mengubah filosofi keren ini jadi solusi yang beneran bisa kita pakai? Kutipan dari laporan tahunan mereka ini benar-benar mengegasin misi mereka. Mereka tuh nggak cuma mau memperbaiki sistem lama, mereka mau bangun sesuatu yang baru dari nol. Tujuannya, biar bank itu jadi bagian alami dari hidup kita, bukan sebaliknya. Resepnya ada di 3 pilar ini. Pertama, mereka butuh lisensi bank biar dipercaya orang. Kedua, investasi gila-gilaan di teknologi dan talenta buat bikin produk yang canggih. Dan yang ketiga, ini dia kuncinya. Mereka nggak jalan sendiri. Mereka bangun ekosistem bareng mitra-mitra strategis. Hasil dari 3 pilar tadi ya, ini, aplikasi Jago. Definisinya jelas banget kan? Sebuah solusi keuangan hidup. Kata kuncinya ada 3, simple, inovatif, dan kolaboratif. Ini bukan aplikasi mobile banking biasa, ini alat buat ngatur duit yang nyatu sama kehidupan kita sehari-hari. Lanjut ke bagian 4, membangun ekosistem. Ide Map Life Centric ini nggak akan ada artinya tanpa eksekusi yang mantap. Nah, sekarang kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Coba lihat pergerakan mereka di tahun 2021. Gila, cepet banget. Baru luncurin aplikasi, langsung dapat pendanaan triliunan. Terus, satset integrasi sama raksasa kayak Gojek dan Bibit. Hebatnya, cuma dalam hitungan bulan, mereka udah untung. Momentumnya dapat banget. Ini contoh paling nyatanya. Begitu nyambung sama Gojek, Jago itu udah nggak kerasa kayak bank terpisah. Tiba-tiba, dia jadi bagian dari aplikasi yang tiap hari kita pakai buat pesan ojek, makanan, dan lain-lain. Bayar-bayar jadi mulus banget, nggak perlu gonta-ganti aplikasi. Seamless. Dan ekosistemnya nggak berhenti di situ, terus berkembang. Mulai dari bayar ini itu pakai GoPay, investasi reksadana di Bibit, main saham di Stockbit, sampai kerjasama dengan berbagai perusahaan pinjaman. Intinya, mereka menalamkan layanan bank dimanapun kita butuh solusi keuangan. Oke, bagian kelima. Hasilnya terbukti. Strateginya brilian, eksekusinya kilat. Tapi pertanyaannya, semua ini beneran berhasil nggak? Yuk, kita lihat angkanya bicara apa. Tentu saja berhasil. Lihat deh angkanya. Total aset mereka itu lompat dari 2,2 triliun di 2020 jadi 12,3 triliun di 2021. Naik lebih dari 5 kali lipat dalam setahun. Ini nunjukin seberapa dahsyat dampak strategi ekosistem mereka begitu dijalankan. Dan yang lebih bikin melongo itu, titik baliknya. Setelah 6 tahun rugi terus, termasuk rugi 190 miliar di tahun 2020, di 2021 mereka berhasil cetak untung 86 miliar. Ini bukti nyata kalau model bisnis mereka itu bukan cuma bisa narik pengguna, tapi juga beneran menghasilkan uang.
Dan ceritanya nggak berhenti di 2021. Strategi ekosistem ini jalan terus, malah makin dalam. Sampai tahun 2025, kerjasama dengan raksasa e-commerce kayak Tokopedia dan TikTok Shop makin memperkuat posisi mereka. Jadi, layanan keuangan Jago ada persis di tempat jutaan orang Indonesia lagi belanja. Jadi, pada akhirnya, kisah Bank Jago ini lebih dari sekedar cerita bank digital biasa. Ini tentang perubahan fundamental, membangun layanan yang berpusat pada kehidupan kita, bukan kita yang harus berpusat pada layanan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau perbankan aja bisa dirombak total kayak gini, kira-kira industri apa lagi ya yang bakal jadi selanjutnya ya?